Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Halo Sobat Translog, kembali lagi di Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik. Nah, episode kali ini kita akan bahas tentang seputar dunia transportasi dan logistik nih, gitu. Oke, ngomong-ngomong soal logistik nih, mungkin apa sih yang pertama kali teman-teman bayangin gitu? Paket, kurir, atau diskon? Oke. Nah, tapi pernah nggak sih teman-teman bayangin di balik paket kecil yang datang ke rumah kita, ternyata ada serangkaian proses panjang yang dilalui gitu. Nah, kali ini kita akan bahas dan kulik seputar dunia transportasi dan logistik gitu. Nah, untuk kenalan lebih dalam, kenalin aku Firdaus dari manajemen logistik, dan kali ini aku sudah ditemenin oleh dari Mas Aziz gitu, dari Aerops Track GPS gitu. Halo Mas Aziz. Halo Firdaus. Gimana kabarnya, Mas? Baik, alhamdulillah. Macet sehat. gak Mas tadi kesini? Lumayan sih ya, lumayan lancar tapi. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang seputar dunia transportasi dan logistik nih Mas gitu. Ngomong-ngomong soal transportasi dan logistik gitu Mas ya, banyak dari masyarakat yang baru sadar tentang dunia transportasi dan logistik tuh pasca dari COVID-19 kemarin nih Mas. Padahal transportasi dan logistik itu memegang punggung menjadi punggung ekonomi dari Indonesia kita sendiri gitu. Menurut pandangan Mas sendiri gitu tentang transportasi dan logistik gitu, seberapa penting sih peran dari transportasi dan logistik gitu? Oke, sebelumnya kenalin aku Ahmad Aziz ya, dari Aerops, sebagai ops dari Aerops ya di sini. Jadi kalau kita bahas soal transportasi dan logistik secara menyeluruh gitu ya, secara overall itu kita pasti memandangnya bahwa pengiriman gitu ya, paket. Mungkin Ya, kalau kita paket. sebut ojek online gitu ya, atau mungkin paket-paket kecil aja. Tapi sebenarnya itu kalau kita lihat secara luas gitu ya, itu tuh nggak melulu soal kiriman yang sifatnya kecil atau barang-barang Iya, kecil. benar. Jadi transportasi logistik itu sebenarnya luas sampai dengan kita tahu ada transportasi darat gitu ya, ada transportasi laut, kemudian ada juga transportasi yang sifatnya itu adalah dari negara ke negara gitu ya. Dan kita tahu bahwa mayoritas itu dilakukan atau melalui suatu proses yang panjang gitu ya. Nah, menilik dari yang tadi disebutkan ya, kalau kita lihat setelah COVID, gimana sih dampaknya, gimana rasanya gitu ya. Kita tahu bahwa setelah COVID itu behavior masyarakat itu kan berubah. Iya, Berubah dari gimana sih gitu, dari dia yang sebelumnya kita biasa belanja secara offline, kita lihat barangnya gitu kan ya. Nah sekarang tuh banyak juga yang mereka itu lebih pengen atau lebih nyaman untuk belanja secara online, Ya, online. gitu kan ya. Makanya mungkin kita lebih familiarnya kalau transport dan logistik itu dari paket-paket kecil itu ya kan, dari order kita itu. Nah, di sini perubahan itu sangat berpengaruh banget sama transport logistik, terutama dari sistem bagaimana mereka mengirimkan barang, gitu ya. Yang tadinya semua proses produksi dari hulu ke hilir itu terjadi di satu tempat, mungkin sekarang ada beberapa gudang gitu ya yang dijadikan sebagai dia itu penampungan sementara untuk memudahkan atau mempercepat. Mungkin kalau teman-teman biasa belanja online kan ada yang dikelola oleh si online-nya kan, biasa ada keterangannya ya kayak gitu. Oke, kalau kita lihat dari sektor industri logistiknya sendiri Mas, kan banyak nih tenaga kerja yang terserap dari logistik dan transportasinya sendiri. Kalau kita lihat dari sisi ITL Trisaktinya nih Mas, sebagai pendidikan yang fokus di dunia transportasi dan logistik, kira-kira kedepannya Mas ngelihat potensi dari kampus ini gimana sih gitu dalam dunia industri logistik gitu? Oke, sebenarnya kalau kita menilik ya, saya kan juga udah banyak berdiskusi sih sama anak-anak retail Trisakti yang Iya. ganteng-ganteng, yang pinter-pinter gitu ya. Nah, setelah banyak berdiskusi kita tahu kalau ternyata Trisakti ini mencoba menyesuaikan dengan perubahan. Jadi mencoba untuk gimana caranya bisa menyesuaikan sama kebutuhan dari industri gitu ya. Nah, di mana kalau kita tahu di industri sekarang ini perubahan semenjak COVID dan sekarang apalagi sudah ke era digitalisasi gitu ya. Nah, itu tuh sangat terasa gitu ya, sangat terasa
terutama dari sisi sumber daya manusia yang nanti akan direkrut. Nah, saya melihat kalau dari sisi ITL Trisakti sendiri itu bisa ya, dan juga mampu untuk beradaptasi sama hal itu. Kenapa? Karena dulu mungkin kita kalau bicara soal logistik gitu ya, ya udah logistik itu dari hulu ke hilir ya, ada manifestnya, kemudian dikelola secara paper gitu ya, dikirimkan dan selesai gitu ya. Tapi itu butuh waktu, itu membutuhkan proses yang panjang, yang kadang tuh dalam prosesnya bisa jadi ada miss, ada kesalahan. Lebih kompleks lagi. Betul, lebih kompleks lagi. Dan memang kalau kita lihat dari data gitu ya, berdasarkan BPS itu memang mayoritas saat ini tuh logistik itu tidak lagi hanya dari industri, tapi banyak last mile delivery, yaitu kita sebutnya yang tadi pengiriman dari online ya, online shopping, di mana ada perubahan behavior setelah COVID gitu. Nah, di sini kan pasti industri berharap bahwa dari sisi sumber daya manusia itu bisa untuk mengikuti gitu ya. Jadi bisa untuk cepat, untuk bisa menangkap perubahan teknologi itu. Yang tadinya manual, paper based, sekarang semuanya based on teknologi. Kita tahu ada AI dan ada IoT sistem dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kalau ngomongin soal teknologi nih Mas, tentunya banyak tantangan-tantangan khususnya gitu man. Kalau ngomong tantangan, kalau kita lihat dari kondisi sekarang nih Mas, pasti kita ngerasain nih efek dari teknologi itu sendiri gitu, secara global. Kira-kira menurut Mas sendiri pengaruh dari teknologi global dan terhadap logistik itu sendiri gimana sih Mas? Oke, pengaruhnya signifikan banget ya. Kalau kita menilik dari kondisi global saat ini kan kita tahu bahwa ada beberapa konflik yang terjadi ya. Terutama kan kita tahu ada beberapa konflik yang terjadi di Timur Tengah ataupun di negara-negara lain. Yang sebenarnya kalau kita lihat, oh kan jauh gitu ya, jauh dari kita. Nggak mungkin dong ada efek atau dampaknya ke ekonomi kita. Tapi percayalah teman-teman kalau misalkan itu sangat berdampak. Nah, kenapa bisa dibilang sangat berdampak? Kita bisa lihat aja kemarin kejadian saat banyak kapal yang baru saja tiba ya kan di pelabuhan Tanjung Priuk karena waktu itu terjadi pemblokiran, blokade. Dan itu menyebabkan kan waktu itu sempat ada kemacetan. Pernah masuk berita juga kan itu kejadiannya. Jadi sempat ada kemacetan panjang. Nah, itu dampak seperti itu sangat-sangat signifikan sebenarnya kita rasakan. Pengaruhnya lagi kemana? Saat ini itu cost logistik itu besar. Jadi kalau kita tilik dari data dari Kementerian Koordinator Perdagangan, data dari biaya untuk logistik di Indonesia itu tertinggi se-Asia Tenggara. Jadi transport dan logistik kita itu cukup mahal bisa kita bilang ya. Banyak memang faktor yang mempengaruhi gitu ya. Nah, digitalisasi dan dari sistem IoT ini harapannya nanti itu bisa untuk mengurangi cost. Nah, Mas Firdaus pernah nggak sih bayangin sebenarnya kalau kita kita coba tilik gitu ya lebih dalam, cost logistik itu asalnya dari mana sih gitu? Dari biaya operasional? Nah, biaya operasional dari apa tuh kira-kira? Apakah dari supir? Apakah dari misalkan dari biaya tadi pemberkasan atau mungkin dari bannya? Apa sih sebenarnya biaya terbesarnya? Nah, menurut Mas Firdaus saja gitu. Dari produksinya kali Mas. Iya, produksi barangnya mulai dari kayak pengadaannya kali Mas. Nah, jadi teman-teman, kalau dalam transportasi, pengiriman ya, dalam pengiriman nih transportasi, biaya terbesar itu di transportasi itu adalah paling besar itu adalah dari biaya bensin. Bensin. Bahan bakar. Bahan bakar itu menyumbang kos paling besar kalau dalam operasional di transport dan logistik. Biaya bahan bakar itu bisa hampir 50% daripada biaya operasional ya dalam prakteknya. Kenapa menjadi besar seperti itu? Karena ya kita ini kan berada di negara kepulauan. Yang pertama negara kepulauan. Yang kedua kita menyambung dari Sabang ke Merauke itu jaraknya sangat sangat jauh gitu ya. Dan kita pun banyak kendala secara geografis. Kita punya kendala yang pertama itu dari sisi infrastruktur. Memang pemerintah udah berusaha ya dengan membangun beberapa pelabuhan baru, membangun tol dan lain sebagainya. Dan itu memang ada dampaknya. Tetapi kita nggak bisa tutup mata juga bahwa kita butuh di dalam tidak hanya infrastrukturnya, tapi juga ada infrastruktur pendukung. Jadi itu kan infrastruktur inti ya.
kita butuh infrastruktur pendukungnya juga. Contohnya kayak apa? Kayak pergudangan. Makanya saat ini itu pertumbuhan untuk dari sisi gudang, pergudangan ya, atau dari sisi penyimpanan barang itu di sini tuh besar dan sangat luas. Nah, itu pengaruhnya dari mana? Ya karena tadi kalau kita hanya nunggu barang impor ya, kita nggak stok barang walaupun kita tahu ada biaya juga di situ ya. Nah, itu nanti pengaruhnya adalah kemana? Dari ke biaya yang meningkat tadi. Bayangkan, biaya logistik kita itu 14% dari PDB. Dan target pemerintah di tahun ini itu kita mau menurunkan sampai 8% dari PDB. Tapi kalau kita lihat data dari BPS sampai dengan saat ini gitu ya, itu kita itu baru mencapai 0,4% dari PDB untuk pendapatan dari logistik. Jadi masih jauh banget. Padahal kita punya target itu kita bisa dapat 12%. Nah, itu data yang kita lihat dari by data aja, itu tuh kita lihat gap-nya sangat jauh. Kenapa gap-nya sangat jauh? Ya kita lihat ya dari keadaan saat ini gitu ya. Karena tadi ada konflik dari sisi geopolitik, kemudian dari dalam negeri kita tahu kemarin ada banyak kejadian yang tidak menyenangkan ya, kita tidak perlu bahas lebih jauh soal itu. Nah, itu yang jadi faktor kenapa kok kita bilang ada perubahan, ada shifting, ada cost tambahan saat ini yang muncul. Nah, salah satu langkahnya tadi kita harus melakukan digitalisasi. Digitalisasi itu untuk apa? Ya, kalau dulu kita harus nyatet bond manual ya, kayak kita catat nih kayak bahan bakar keluar sekian liter, biayanya sekian. Nah, sekarang itu dengan teknologi kita bisa tahu kalau perjalanan dari titik A ke titik B itu berapa liter. Jadi tidak ada biaya-biaya goib ya kita sebut ya di luar itu yang mungkin muncul gitu. Jadi kita punya prediksi. Jadi efisiensi operasionalnya itu bisa ditingkatin. Karena memang besarnya biaya itu munculnya dari tadi. Kebanyakan itu dari si biaya bahan bakar. Itu yang menyebabkan kita biaya untuk biaya pengiriman kita itu sangat tinggi. Nah, itu yang makanya infrastruktur tadi, itu kan ada jalan ya, jadi lebih enak. Tadinya kena macet, nggak kena macet gitu ya. Tadinya jalanannya rusak, sekarang lagi lebih cepat lagi, jadi lebih gampang menjangkaunya gitu ya. Tapi tetap ada pengawasan. Pengawasannya itu apa? Dari sisi transporternya juga, dari si industri, itu bisa manfaatin untuk mengurangi biayanya dengan menggunakan teknologi yang semakin berkembang. Nah. Oke, berarti tantangan terbesar di ekonomi global saat ini itu pada bagian biaya ya Mas ya? Betul. Pada transportasi dan logistiknya gitu. Betul. Berarti kalau ngomongin soal efisiensi, berarti apa sih penekanan yang perlu diefisiensi dari transportasi dan logistik itu sendiri gitu Mas? Oke, yang paling mungkin berdampak sekarang itu kan kita tahu bahwa operasional itu semakin meningkat ya. Iya, operasional ya. Ya, biaya operasional itu meningkat. Dalam transportasi dan logistik itu paling berasa ya tadi di bahan bakar itu, apalagi sekarang harga bahan bakar meningkat ya kan, ditambah dengan beberapa konflik ya kan. Jadi harga minyak itu meningkat juga kan. Itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Iya, nah, ke transport dan logistik yang kita itu jenisnya pengiriman, tentu mau tidak mau ya, bukan berarti mereka nggak mau nurunin, tapi memang tidak ada pilihan lain gitu. Jadi mereka harus ningkatin dari sisi biaya. Efeknya ke kita apa? Ya kalau kita bicara misalkan kita beli cabai. Kalau dulu cabai misalkan harganya 20.000, ya sekarang harga cabai udah berapa gitu. Ya kan? Itu efeknya dari mana? Kan cabai itu nggak ditumbuhin di Jakarta doang kan. Kita yang tinggal di Jakarta kan udah tinggal beli aja di pasar gitu. Tapi kan cabai itu melalui proses transport dan juga di situ ada pengiriman, ada biayanya. Kalau biaya dari pengirimannya naik, mau tidak mau, suka tidak suka, ya dari si penjual juga harus naikin harga. Wah, seperti itu. Jadi, faktor pentingnya adalah gimana caranya si transporter ini bisa menghemat gitu ya. Faktor-faktor atau biaya-biaya tadi yang muncul akibat dari tadi kondisi geopolitik, kemudian dari sisi
tadi ya untuk biaya bahan bakarnya dia bisa kurangi atau dia bisa minimalisir. Kalau memang tidak layak mobilnya, kita juga bisa analisa untuk bisa diperbarui gitu. Oke, berarti kita udah ngobrolin tentang tantangan tadi tuh Mas, peluang di bagian transportasi dan logistik gitu. Baik itu secara global maupun nasional di Indonesia kita sendiri gitu. Nah, sekarang kita masuk ke highlight pada sesi podcast kali ini. Mungkin teman-teman Sobat Translog penasaran nih sama Aerops Track GPS gitu Mas. Boleh dong Mas sharing sedikit tentang apa sih Aerops Track GPS itu gitu? Oke, jadi saya di sini bersama Arops ya, itu datang dengan kita bisa bilang fitur ya yang memudahkan. Jadi kalau dulu teman-teman dari transporter itu harus analisa manual ya, paper base satu persatu gitu ya, untuk dari sisi penggunaan konsumsinya, dari sisi planning untuk pengirimannya gitu yang memakan waktu. Sekarang itu kita punya banyak fitur yang untuk mendukung ya dan memudahkan teman-teman jadi melihat berapa sih sebenarnya dari pemakaian bahan bakarnya secara real time ya. Tidak lagi ada biaya-biaya goib yang muncul gitu ya. Biaya goib tuh kayak apa sih ya, kita sebutnya salah satunya misalkan kayak pungli gitu lah ya. Atau ya kita nggak bisa tutup mata sama kultur yang ada gitu. Nah kemudian biaya apa lagi ya, banyak banget gitu. Biaya-biaya yang sebenarnya tidak perlu tapi muncul gitu. Nah kita di sini membawa teknologi IoT untuk membantu teman-teman melakukan digitalisasi. Jadi teman-teman nanti bisa untuk pertama memonitor kendaraan teman-teman gitu ya. Jadi monitor kendaraan, melakukan planning kendaraan gitu ya. Kemudian juga bisa untuk memonitor si bahan bakar yang tadi. Jadi kita bisa melakukan efisiensi dari segi biaya pengiriman. Jadi yang dimana itu kan jadi faktor utama gitu ya penyebabnya. Yang ternyata biaya pengiriman kita tuh kita bisa bilang sangat besar ya. Bahkan sampai dengan 14% dari PDB itu nilainya hampir 2.000 triliun. Ya kan itu besar banget. Dimana kita pun belum mencapai target kita saat ini gitu kan. Target kita kan di tahun ini tuh kita menargetkan bisa bertumbuh sampai dengan 1.600 triliun untuk dari sisi pertumbuhan di transport dan logistik. Nah, itu kita masih sangat jauh dari target itu. Nah, teman-teman nanti bisa membantu untuk analisa. Jadi dari segi operasional, teman-teman selama ini gitu ya, ketika melakukan penjadwalan, ketika nanti melakukan pengecekan gitu ya. Jadi nggak lagi pakai kira-kira, oh kalau biaya jalan sekian untuk kemana untuk ke daerah ini. Nanti teman-teman bisa cek dari platform Arops, itu kita bisa cek konsumsi dia itu realnya berapa liter sih gitu kan. Kemudian kalau teman-teman yang main di cold chain ya, jadi kan kita tahu ada supply chain yang dry dan cold ya. Cold chain itu misalkan kayak gimana sih? Ya gini sempat dibahas juga di podcast Arops, nanti teman-teman boleh cek. Jadi cold chain itu barang-barang yang dia itu dingin ya, harus dikirimkan dalam suhu yang dingin. Jadi seperti ikan ya, jadi seperti sayur, makanan kaleng ya, sayur. Teman-teman kan selama ini kalau misalkan menikmati ikan, pasti kan taunya oh ikannya udah ada di pasar. Nah, tapi kan ikan itu nggak langsung tiba-tiba di pasar. Ikan itu dikirimkan dari beberapa wilayah di Indonesia gitu kan. Dia dikirimkan dalam bentuk beku sampai di pasar, kemudian teman-teman bisa beli gitu kan. Nah, itu ada proses transport di situ, ada proses untuk pengiriman di situ. Nah, teman-teman nanti bisa lihat, teman-teman bisa monitor suhunya dari teman-teman pengiriman itu berapa dan menghindari ada kerusakan. Jadi biaya-biaya tadi yang seharusnya tidak timbul jadi bisa berkurang. Efeknya nanti ya teman-teman yang bisa memaksimalkan keuntungan dari sisi transport teman-teman. Jadi biayanya makin menurun dan juga teman-teman nanti bisa memanfaatkan teknologi ini ya untuk bisa membantu memudahkan analisa jika ada suatu kendala yang terjadi selama pengiriman. Seperti itu. Oh, berarti kalau kita tadi ngomongan efisiensi nih Mas, berarti Aerops ini sebagai solusi gitu ya Mas ya ternyata? Betul, jadi Aerops ini sebagai solusi ya untuk teman-teman yang mau melakukan efisiensi operasional. Memang terlihatnya kayak kayaknya semuanya aman-aman aja nih, dari sisi pengiriman aman, dari sisi transportnya semua bisa dimonitor kok, kan kita ada bondnya, kita ada ini segala macam. Oh, tenang dulu. Itu adalah saat pengisian. Kita nggak tahu kejadian setelah atau sebelum pengisian. Nah, jadi
teman-teman kan pasti nggak sadar nih kalau ketika dalam pengiriman, semisal si trucks ini harus bongkar muat gitu kan ya, itu biasanya sopir behaviornya seperti apa. Nah, kita kan nggak bisa monitor karena kita nggak kayak di sopirnya mantau gitu ya. Nah, kita di sini bisa membantu untuk teman-teman analisa behavior si sopir. Jadi kalau dia berhenti, dia ngadem misalkan ya, dia nyalain mesin, itu kan ada konsumsi di situ, ada bahan bakar yang terpakai. Nah, konsumsi yang tidak perlu ini, biaya yang timbul ini bisa kita minimalisir atau bahkan kita hilangkan dengan teknologi yang memonitor dari si penggunaan bahan bakar dan juga dari posisi si driver dan behaviornya si driver. Oh, berarti Aerops hadir sebagai menjawab dari tantangan-tantangan juga tadi ya Mas ya? Betul. Oke. Mungkin kalau secara real time ada real case-nya nggak sih Mas? Contoh dari produk Aerops yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan gitu. Oke. Banyak sih sebenarnya kalau kita nggak sebut brand kayak di sini ya. Jadi ada salah satu customer kita yang cukup besar ya untuk packaging, perusahaan packaging yang mereka itu sebelumnya itu mengabaikan hal-hal seperti konsumsi bahan bakar ini. Tapi ya ketika mereka pakai itu mereka sampai dengan bisa efisiensikan untuk bahan bakar mereka sampai 50%. Jadi kita punya ada solusi fuel sensor ya untuk monitor dari si fuel kendaraan secara real time gitu ya, untuk melihat bener apa enggak sih gitu pemakaiannya demikian gitu ya. Nah, dari si company ini, perusahaan ini awalnya tuh ragu memang. Tapi setelah kita kasih edukasi, kemudian kita bilang bahwa perlu adanya monitor gitu ya, apalagi kita masuk ke era dimana sekarang menggunakan AI ya, apa-apa serba AI gitu kan. Kita di sini hadir untuk bisa membantu gitu ya, membantu dari teman-teman transporter untuk menganalisa. Nah, si perusahaan ini itu berhasil untuk melakukan itu dan menangkap beberapa kasus janggal ya, kita sebut kasus janggal ya, di driver-driver mereka yang melakukan kecurangan, kita sebutlah kecurangan lah ya, atau hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, itu efeknya ke mereka, itu mereka mengalami kerugian. Dan setelah mereka pasang dengan atau menggunakan teknologi dari kita, dari fuel sensor kita, itu mereka bisa menghemat sampai dengan 50% dari biaya operasional untuk si bahan bakar. Jadi kebayang investasinya kita sekarang udah lagi bukan investasi bisa dibilang kayak hal-hal yang lumrah gitu ya. Misalkan kayak investasinya ya udah kalau misalkan dia nakal kita pasang CCTV. Oh, nggak semudah itu juga gitu. CCTV hanya memonitor dari sisi dia perilaku saat dia ada di kantor, atau mungkin kalau kita pasang dashcam itu untuk preventif dari sisi safety. Nah, tapi kita juga perlu lihat, kita kan yang jadi faktor utamanya itu kan penggunaannya itu adalah si bahan bakarnya, gitu ya. Bahan bakarnya dari mana, behaviornya itu taunya dari mana. Nah, itu yang harus dipantau lebih menyeluruh. Nah, Aerops ini datang dengan solusi-solusi itu untuk membantu teman-teman jadi bisa untuk monitor lebih detail dari behaviornya, menganalisa dia ngebut ataupun ngerem mendadak, berbelok, nanti berpengaruh ke muatannya jadi rusak gitu ya, dan sebagainya. Nah, Aerops datang dengan teknologi ini untuk membantu teman-teman semua untuk monitor dari sisi fuel konsumsi teman-teman, mengefisiensikan biaya operasional, dan juga dari sisi behaviornya dari driver teman-teman. Oke. Nah, itu dia tadi obrolan singkat kita mengenai dunia transportasi dan logistik nih. Kalau boleh aku rangkum nih Mas, mulai dari peluang dan tantangan dari dunia transportasi dan logistik, mulai dari perannya terhadap vital di ekonomi di Indonesia, kemudian tantangannya di global. Ternyata kuncinya itu di efisiensi gitu. Ternyata Aerops hadir sebagai solusinya gitu, solusi nyata dari permasalahan-permasalahan tadi gitu. Oke, terima kasih Mas Aziz Sama-sama, atas Mas sharing Firdaus. insight yang daging banget nih pada kesempatan kali ini. Semoga obrolan santai ini dapat menambah insight penonton di rumah, sobat-sobat Translog semuanya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Mungkin kita tutup dengan salam TLM kali ya Mas ya. Boleh. Oke. Salam TLM ITL Trisakti. Belajar, 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 sukses.